Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Kurnia Agustina dengan NIM 2020143545 dari kelas 4N dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik dan keterampilan kepramukaan dan untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Materi pertama yaitu teknik kepramukaan atau scouting skill. Materi teknik kepramukaan adalah materi-materi yang berupa keterampilan dasar yang menjadi bagian dari sistem pendidikan kepramukaan. Yang meliputi, yang pertama yaitu ada simpul. Simpul yang terdiri dari simpul hidup, simpul mati atau rev knot, simpul anyam atau seat band, simpul anyam berganda atau double seat band, simpul jangkar atau chow head, simpul pangkal atau clove head, simpul tambat atau timber head, simpul tiang atau bone line knot, simpul nelayan kembar Inggris atau Hermans knot. Yang kedua yaitu ada ikatan tali temali. Yang pertama adalah model pioneering, menara pandang, dan yang kedua ada model pioneering jembatan. Yang ketiga, cara membuat drag bar usungan atau tandu darurat pramuka. Yang keempat ada sandi yang terdiri dari sandi AND, sandi rumput, sandi kotak, sandi angka, sandi turba atau turun, sandi kimia, sandi AN, sandi katak, sandi Arab, sandi koordinat, sandi jam. Yang kelima, jenis pasak tenda dan cara memasangnya. Yang keenam, menaksir tinggi dengan perbandingan segitiga. Ketujuh, menaksir lebar dengan perbandingan segitiga. Yang kedelapan, menaksir kecepatan arus air sungai. Yang kesembilan, cara cepat membaca morse. Yang kesepuluh, semapur cara mudah cepat. Yang kesebelas itu 16 arah mata angin dan kompas. 12, jenis bagian dan fungsi kompas. 13, peta lapangan. 14, panorama atau sketsa pemandangan. 15, peta pita. 16, tanda medan untuk mapping dalam kepramukaan. 17, baris berbaris yang terdiri tata cara baris berbaris pramuka. PBB atau cara meninggalkan barisan, tata cara menggunakan tongkat dalam baris berbaris. Yang ke-18 PPK. Materi selanjutnya yaitu keterampilan kepramukaan atau scouting skills. Keterampilan kepramukaan didapat seseorang pramuka atau anggota dewasa muda, dan anggota muda dari kegiatan kepramukaan yang diikutinya. Selalu siap untuk dimanfaatkan sewaktu-waktu dalam menghadapi rintangan, hambatan, dan tantangan. A. Penguasaan keterampilan kepramukaan tergantung pada golongan usia pramuka atau SGTD di mana ia berada. B. Berapa lama pramuka tersebut mengikuti kegiatan kepramukaan. Yang C. Bagian kualitas pembina dan keseriusannya dalam berlatih. Keterampilan kepramukaan dapat dikelompokkan sebagai berikut: keterampilan spiritual, keterampilan emosional, keterampilan manajerial, keterampilan fisik, keterampilan mengenal alam, keterampilan sosial, keterampilan intelektual. Keterampilan spiritual ialah keterampilan sikap dan perilaku seorang pramuka yang dalam kesehariannya mencerminkan perwujudan pengamalan kaidah-kaidah agama yang dianutnya. Prinsip dasar kepramukaan, kode kehormatan pramuka, Pancasila. Keterampilan emosional ialah keterampilan menata dan menguasai emosi, sehingga yang bersangkutan dapat menjadi pramuka yang cermat dalam menghadapi masalah, bijak dalam mengambil tindakan, adil dalam mengambil keputusan, sabar dalam bertindak atau penuh perhitungan, tidak tergesa-gesa dalam menentukan sikap, tahan dan tabah dalam menghadapi penderitaan, cobaan, tidak putus asa, menghormati lawan bicara, sopan dan santun dalam berbicara, bersikap dan bertindak, hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua. Selanjutnya, keterampilan manajerial ialah keterampilan merencanakan dan mengelola kegiatan sehingga mencapai kesuksesan. Keterampilan manajerial yang penting adalah kepemimpinan atau memiliki kemampuan dalam hal hubungan interpersonal, memberi atau menyampaikan informasi,
memutuskan atau interpersonal role, information role, dan decision role, perencanaan, pemrograman, pengorganisasian atau pengaturan, dan kemampuan melaksanakan kegiatan administrasi, membangun jaringan, memonitor, mensupervisi, mengevaluasi, membina penyusunan pelaporan. Keterampilan fisik ialah keterampilan yang secara fisik menjadi kebutuhan peserta didik sebagai bekal dalam mengatasi tantangan atau rintangan yang tergolong keterampilan fisik, antara lain ialah tali temali, memahami peta, kompas dan cara menggunakannya, syarat dan sandi, menaksir, olahraga, dan keterampilan mengemudi. Sesungguhnya keterampilan fisik ini dalam praktek latihan senantiasa tetap bersenyawa dengan jenis keterampilan yang lain. Keterampilan mengenal alam, kabut tipis dan merata pertanda cuaca baik, terang menderang di pagi hari pertanda buruk, kabut di gunung-gunung pertanda akan turun hujan, udara sejuk dan berembun di pagi hari pertanda akan turun hujan di siang hari. Matahari. Warna matahari terbit berwarna kemerah-merahan dan diliputi garis-garis awan hitam, pertanda akan ada hujan. Matahari terbit berwarna kemerahan yang terang, pertanda cuaca baik. Matahari terbit kemerahan dan dicampuri garis-garis awan kekuning-kuningan, pertanda akan hujan lebat. Matahari terbenam dengan warna kekuning-kuningan, pertanda akan ada hujan. Warna merah pada saat matahari terbenam, pertanda akan terjadi angin yang cukup kencang. Selanjutnya, binatang. Semut akan tetap berada dalam liangnya bila cuaca akan buruk, tetapi akan keluar dari liangnya dan berjalan mondar-mandir bila cuaca akan tetap baik. Ayam akan tetap berjalan-jalan dan membiarkan dirinya kehujanan, menandakan bahwa hujan tidak akan berlangsung lama. Tetapi, kalau ayam tersebut berteduh saat hujan turun, pertanda bahwa hujan akan berlangsung lama. Kemudian, lalat akan tetap hinggap di tembok apabila ada turun hujan. Apabila bertebangan kian kemari, pertanda cuaca cerah. Selanjutnya, cacing. Pada malam hari, menimbun tanah berbutir-butir di kebun, pertanda akan datang hujan. Dan bila cacing keluar dari liangnya, menandakan hujan akan turun lama. Tanda-tanda lain jika cuaca akan buruk. Yang pertama ada kucing duduk dengan membelakangi api sambil mengusap-usap kepalanya dengan kaki depannya yang dibasahi dengan mulutnya. Burung-burung membasahi bulunya dengan paruhnya. Burung-burung laut berterbangan menuju daratan. Harimau dan binatang lain turun gunung bila gunung akan meletus. Selanjutnya, tanaman. Daun tanaman yang dimakan ulat berarti tidak beracun, sehingga dapat dimakan manusia. Biji-bijian atau buah-buahan yang dimakan binatang, seperti keluang, tupai, dan sebagainya dapat dimakan manusia. Daun-daun yang berwarna merah dapat digunakan untuk obat luka. Daun-daun yang berwarna merah dapat dimakan. Jenis-jenis tanaman begonia yang banyak tumbuh di lereng gunung, batangnya rasanya agak asam, dapat dimakan dan menghilangkan rasa lelah. Jenis-jenis tanaman obat. Keterampilan sosial. Keterampilan sosial ialah keterampilan-keterampilan yang muncul atau timbul karena dorongan kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat. Terhadap kebutuhan masyarakat diantaranya keterampilan PPK atau pertolongan pertama pada kecelakaan, yang diantaranya meliputi keterampilan tentang kesehatan lapangan, keterampilan dapur umum, keterampilan tentang evakuasi, keterampilan search and rescue atau SAR, keterampilan tentang kesehatan masyarakat, keterampilan tentang pengamanan masyarakat, yang meliputi keterampilan pengamanan TKP atau tempat kejadian perkara, keterampilan pemadaman kebakaran, keterampilan konservasi tanah dan air, keterampilan yang didorong oleh minat dan bakat anggota pramuka, yakni diantara lain bidang kesekaan atau satuan karya, yang diantaranya yaitu Dirgantara, Bahari, Bayangkara, Taruna Bumi, Bakti Husada, Wana Bakti, dan Kencana.
Keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi interpersonal atau keterampilan bertegur sapa yang baik, menulis surat yang baik, menerima saran atau kritik dengan baik, menjalin persahabatan atau broad kemitraan, keterampilan dalam komunikasi massa, pidato, menjelaskan permasalahan, memecahkan masalah sosial, dan lain sebagainya. Keterampilan komunikasi intrapersonal atau merenung menciptakan sesuatu yang baru yang lebih baik, mengoreksi diri sendiri, introspeksi, dan retrospeksi. Keterampilan menggunakan alat-alat komunikasi, telepon, radio, komputer, internet, atau download, upload, browsing, chatting, dan lain-lain. Setiap kegiatan kepramukaan biasanya telah mengembangkan beberapa keterampilan sekaligus. Misalnya saja latihan rutin kepramukaan, kegiatan hiking atau mencari jejak, orienteering atau genre survival atau wisata dan lain sebagainya. Namun, demikian kegiatan yang sekaligus mengembangkan keenam jenis keterampilan tersebut di atas adalah kegiatan perkemahan. Di sini, peserta didik atau anggota pramuka belajar mandiri dan mengendalikan diri sebagai inti pemahaman dan penghayatan diri dari keenam keterampilan tersebut. Keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual yang diberikan dalam kepramukaan adalah peningkatan daya talar anggota pramuka yang biasanya diberikan lewat permainan, kegiatan yang berkaitan dengan orienteering atau survival. Keterampilan ini tidak seperti yang diberikan dalam sekolah formal. Jenis keterampilan intelektual dalam kepramukaan antara lain permainan Kim Jigsaw, menjodohkan potongan-potongan, navigasi improvisasi dari bahan setempat, problem solving atas masalah-masalah sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Semua keterampilan berlandasan pada PDK dan MK. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan atau PDK atau MK merupakan bagian dari fundamental kepramukaan yang harus diketahui oleh pembina pramuka sekaligus diimplementasikan dalam mendidik dan membina peserta didik sebagai generasi penerus sesuai dengan tujuan dari gerakan pramuka. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.